Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus. Saya di sini ingin membawakan materi tentang epistemologi dalam tradisi Barat dan tradisi Islam. Yang pertama, secara epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistemos yang berarti ilmu dan logos yang berarti ilmu sistematika dan teori uraian dan alasan. Jadi, epistemologi adalah teori ilmu yang membahas tentang ilmu dan bagaimana memperolehnya, kemudian membahasnya secara dalam atau substansif. Epistemologi Barat menunjukkan konsep ilmu dalam peradaban Barat hampa dari agama, ilmu yang kosong dari agama, atau ilmu sekular yang merupakan fondasi utama dari peradaban Barat saat ini. Jadi, epistemologi Barat ini berangkat dan praduga atau usaha-usaha skeptis tanpa didasarkan pada wahyu. Epistemologi itu dijadikan acuan untuk mengembangkan pemikiran di masing-masing negara, yaitu yang pertama pola pikirnya, yang kedua cara mempersepsi terhadap pengetahuan, dan yang ketiga mengikuti gaya Barat. Kemudian dilanjut pada tradisi Islam. Epistemologi Islam dibangun pada landasan wahyu sehingga bersifat tahwid. Konsep ketuhanan menjadi sentral utama dari pembahasan epistemologi Islam. Jadi, dalam Islam merupakan produk dari pertama, pemahaman terhadap wahyu yang memiliki konsep universal. Yang kedua, permanen. Yang ketiga, dinamis. Yang keempat, pasti. Dan yang kelima, yang asas dan yang tidak. Di sini kita dapat lihat ada perbandingan tradisi Islam dan tradisi keilmuan. Yang pertama, kita mulai dari asas. Pandangan hidup Islam berdasarkan wahyu, hadis, akal, pengalaman, dan intuisi. Dalam tradisi Islam, dalam tradisi keilmuan Barat, worldwide, Barat berdasarkan rasio dan spekulasi filosofis. Dan yang kedua, di sini ada pendekatan. Pada tradisi Islam, kita melalui tauhid, dan pada tradisi Islam kita melalui dikotomi. Di sini kita lanjut ke yang ketiga adalah sifat. Dalam tradisi Islam, kita mempunyai sifat rasional, metafisik, dan suprarasional, dan ada yang permanen dan ada yang berubah. Dan dalam tradisi keilmuan Barat, di sini ada rasional, non-metafisik, terbuka, dan selalu berubah. Dan yang keempat, di sini ada makna realistis dan kebenaran. Dalam tradisi Islam, di sini ada al-haq dan al-haqiqah, berdimensi metafisik dan fisik, dan rasional. Lalu, dalam tradisi keilmuan Barat, di sini ada terus berdimensi sosial, kultural, empiris, dan rasional. Dan yang terakhir, di sini ada objek kajian. Dalam tradisi Islam, di sini ada invisible dan visible, alam al-mulk dan alam al-syahadah. Dan dalam tradisi keilmuan Barat, di sini ada realistis, empiris, dan non-metafisik. Aliran-aliran dalam epistemologi. Yang pertama, ada rasionalisme. Yang kedua, ada empirisme. Yang ketiga, ada realisme. Yang keempat, yaitu ada kritisme. Dan yang terakhir, kelima, ada positivisme. Syarat-syarat suatu pengetahuan untuk dapat tergolong ke dalam ilmu pengetahuan ialah: yang pertama, ada dasar pembenaran. Yang kedua, ada sifat sistematis. Dan yang ketiga, ada sistem intersubjektif. Ada 6 hal untuk mengetahui proses terjadinya pengetahuan menurut John Holker dan Knight. Yang pertama, ada pengalaman indera. Yang kedua, ada nalar. Yang ketiga, ada otoritas. Yang keempat, ada intuisi. Yang kelima, ada wahyu. Dan yang keenam, ada keyakinan. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.